sunnah taraffaqu, wahai ahlus sunnah berlemah lembutlah kamu, fa innakum aqallun nas al-yawm, karena kamu adalah orang yang minoriti pada hari ini. Kamu adalah orang yang sedikit pada hari ini. Ya, kamu adalah orang yang sedikit pada hari ini. Nah, demikian ya. Jadi poin yang kelima ini adalah meninggalkan pertengkaran dan bermajelis bersama ahlul bid'ah. Para ulama mengatakan ya, seperti Al-Fudail bin Iyad mengatakan, la tujalisu ahlul bid'ah. Janganlah kamu duduk bersama ahli bid'ah, karena sesungguhnya aku takut kamu ditimpa laknat. Aku takut kamu ditimpa laknat, tertimpa laknat. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi, man la'anallahu man awa muhdisan. Semoga Allah melaknat orang yang membantu pelaku bid'ah. Tadi bikin ikhwan fillah, azani Allah. Siapa itu ahli bid'ah? Yaitu orang yang tidak berada di atas pedoman-pedoman ya para salafus saleh. Ya, tidak berada di atas pedoman-pedoman salafus saleh. Tidak berada di atas sunnah, membenci sunnah. Ada beberapa tanda-tanda ahli bid'ah. Di antaranya adalah satu, mencela ahlus sunnah, mencela ahlul hadis. Ya, Abu Hatim Ar-Razi mengatakan di dalam kitab Aqidah Abu Hatim Ar-Razi, ya, tanda ahli bid'ah adalah at-ta'nu fi ahli athar. Tanda ahli bid'ah adalah mencela ahlul athar, yaitu mencela ahlul hadis. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, mereka sangat memusuhi ahlul hadis dan berdiam diri dari orang-orang sesat dan batil. Ya, nah ini merupakan salah satu tanda mereka sangat membenci ahlul hadis. Sebagaimana ya seorang sufi mengatakan, ya, kamu tidak akan dapat berjalan di atas, ya, tidak akan dapat menjadi seorang murid. Ya, murid artinya orang yang berjalan di atas tarekat ataupun menempuh jalan tarekat hingga kamu meninggalkan 3 hal, kata mereka. Yang pertama mencari nafkah, yang kedua menikah, dan yang ketiga menuntut ilmu hadis. Ini harus ditinggalkan oleh orang yang ingin menjadi sufi. Kalau ingin jadi sufi, ya harus meninggalkan mencari nafkah, karena mereka mengidentikan, menyamakan mencari nafkah itu dengan mencari dunia. Yang kedua, kamu jangan menikah. Nah, jangan jadi sufi tanpa sadar, ya. Yaitu tak menikah. Orang sufi tak menikah dia, karena bagi mereka ya menikah itu akan menjauhkan mereka dari tarekat. Yang ketiga, mereka melarang pengikutnya untuk menuntut ilmu hadis, melarang pengikutnya atau orang yang berjalan di atas tarekat itu untuk menuntut ilmu hadis. Jadi tanda ahli bid'ah itu adalah sangat memusuhi ahli hadis dan berdiam diri terhadap orang-orang sesat dan batil. Yaitu mereka boleh berangkulan dengan ahli bid'ah, tapi tak bolehlah berangkulan dengan ahlu sunnah. Mereka boleh bekerja sama dengan kelompok manapun dan mana saja, tapi tidak, mereka tak mau ya bekerja sama atau berangkulan dengan ahlu sunnah. Ya, bahkan mereka memberikan julukan yang buruk kepada ahlu sunnah. Ya, seperti misalnya julukan Wahabi, kan begitu ya. Julukan-julukan yang membuat manusia lari darinya. Itu tanda ahli bid'ah. Nah, kemudian tanda ahli bid'ah yang selanjutnya adalah meminta tolong kepada para pemimpin dan penguasa untuk menghabisi para pengikut kebenaran. Nah, dari dulu ahlul bid'ah selalu berusaha untuk menumpas ahlus sunnah. Nah, demikian. Supaya dikatakan bahwa ahli bid'ah ini apabila dakwahnya tidak berhasil disambut oleh manusia, artinya dakwah mereka tidak laku di tengah-tengah manusia, maka mereka berusaha bangkit dengan para pemimpin, ya, bekerja sama merayu para pemimpin agar mereka dapat menumpas dan pemikiran mereka, dakwah mereka dapat diterima oleh manusia. Seperti yang dilakukan oleh kaum Mu'tazilah pada Al-Ma'mun. Ya, ketika mereka tahu dakwah mereka kepada keyakinan yang sesat, yaitu Quran makhluk, tidak dapat diterima oleh manusia, mereka merayu ya pemimpin, yaitu pada saat itu Al-Ma'mun, untuk memaksa manusia meyakini keyakinan tersebut. Dari demikian. Nah, maka di dalam sejarah kita melihat bagaimana cobaan yang dialami oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan para ulama-ulama yang lainnya
Ya mereka harus keluar masuk penjara untuk mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah demikian. Kemudian yang keempat, ya ciri ahli bid'ah adalah mereka berlebih-lebihan dalam hal beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, berlebih-lebihan dalam hal agama. Nah, Nabi SAW mengatakan halakal mutanatti'un, ya binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam hal agama. Berlebih-lebihan dalam hal agama. Ya, nah jadi itu tanda mereka. Tanda ahli al-bid'ah. Nah, demikian Ibnu Fiddin rahimahullah. Jadi kita ya di poin yang kelima ini Imam Ahmad mengatakan ya pedoman yang kelima adalah meninggalkan atau tidak meninggalkan ya al-khusumat. Khusumat itu artinya pertengkaran ya, debat ya dengan ahli bid'ah, dan meninggalkan majelis ahli bid'ah, meninggalkan majelis ahli bid'ah. Ya sebab ya namanya syubhat itu sangat cepat menyambar seseorang. Ya apabila kita membuka telinga kita untuk mendengarkan ya siapa saja, apa saja, maka ya hati kita akan mudah terpengaruh. Ya, Al-Imam Az-Zahabi mengatakan di dalam kitabnya, yaitu kitab Syiar A'lamun Nubala, beliau berkata para ulama dari dulu sampai sekarang senantiasa berpesan kepada murid-murid mereka. Dan ini juga pesan yang kita sampaikan kepada para hadirin sekalian, yaitu apa? As-syubhah khattafah wal qulubu dhaifah. Syubhat itu sangat cepat sambarannya, menyambar dia cepat sekali. Tiba-tiba saja seorang sudah jadi sufi ketika membaca buku sufi, satu buku sufi. Tiba-tiba saja dia menjadi seorang Mu'tazili. Tiba-tiba saja dia menjadi seorang Khariji. Tiba-tiba saja dia menjadi seorang Sufi. Tiba-tiba saja dia menjadi seorang Qadari. Tiba-tiba saja dia menjadi seorang Murji'i. Ya, setelah membaca ataupun mendengar satu perkataan mereka saja. Itu bahaya. Ya, bahaya mendengarkan bid'ah-bid'ah. Maka kita harus kena tinggalkan segala macam bentuk ataupun majelis dengan ahli bid'ah atau mendengarkan ucapan-ucapan mereka, ya, karena hati itu lemah, sementara syubhat itu sangat cepat sambarannya, sangat cepat sambarannya. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Yang keenam, pedoman yang harus dipegang oleh setiap ahlus sunnah adalah watarkul mira wal jidal wal khusumati fid din, meninggalkan segala macam bentuk perdebatan, ya, adu argumentasi atau pertikaian dalam urusan agama, perselisihan dalam urusan agama. Jadi debat itu tidak ada manfaatnya. Ada orang yang suka berdebat, ya, rata-rata orang yang berdebat itu bukan untuk mencari kemenangan. Jidal itu biasanya bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mencari menang. Menang kalah, wah saya menang, dia kalah, kan begitu. Bukan untuk mencari kebenaran. Maka Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, barang siapa yang datang kepadaku ingin mengambil faedah, maka aku akan bantu dia. Tapi yang datang kepadaku untuk berdebat, aku akan patahkan dia. Dan demikian perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi kita tidak ada gunanya berdebat dalam hal agama. Agama itu bukan untuk diperdebatkan, ya, tapi agama itu dipahami dan diamalkan. Kita boleh bincang, tapi untuk memahami, ya, untuk mengamalkannya, bukan untuk memperdebatkannya, untuk membatalkan melaga satu dengan yang lainnya. Nah, demikian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma yujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru. Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Nah, demikian, kecuali orang-orang kafir. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qalu alihatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Surat Zukhruf ayat 58, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan mereka berkata, manakah yang lebih baik? Tuhan kami atau Tuhan dia? Atau dia, yaitu Isa. Maka mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud untuk membantah saja, yaitu untuk berjidal. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Maka kita tidak perlu suka bertengkar dalam urusan-urusan agama kita.
Nabi SAW mengatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa atul jadal." Tidaklah suatu kaum menjadi sesat setelah sebelumnya mereka berada di atas petunjuk, melainkan mereka akan mereka suka berdebat, melainkan karena mereka suka berdebat. Nah demikian. Jadi hindari perdebatan. Ya, apalagi bagi seorang penuntut ilmu itu tidak perlu ya banyak berdebat. Ikhwan fillah, azanillah wa iyyakum jami'an. Ya, Al-Hasan Al-Basri berkata kepada seorang yang mendebatnya, yang mengajaknya untuk berdebat. Ada seorang yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri untuk mengajaknya berdebat. Maka beliau berkata, "Adapun aku, maka aku telah meyakini agamaku. Aku sudah yakin dengan agamaku, dengan prinsipku, dengan manhajku, dengan pahamanku. Maka jika kamu telah kehilangan agamamu, maka carilah." Datang seorang Imam Malik mengajak beliau berdebat. Maka beliau mengatakan, "Adapun aku sudah yakin dengan agamaku. Carilah orang-orang yang ragu seperti dirimu dan ajalah mereka berdebat." Nah demikian. Cari orang-orang yang ragu, masih ragu seperti dirimu, dan berdebatlah dengan dia, gak usah dengan saya. Nah demikian. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Man ja'ala dinahu ghardan lil khusumat aqtarat tahakkul." Barang siapa yang menjadikan agamanya sebagai tujuan untuk perdebatan, untuk diperdebatkan, untuk dipertengkarkan, maka ia akan banyak berpindah-pindah dari satu pahaman ke pahaman yang lain. Karena dia masih ragu, dan dia jadikan agamanya sebagai ajang perdebatan, sebagai kita katakan suatu perkara yang harus diperdebatkan, yang harus dipertengkarkan. Maka dia akan banyak berpindah-pindah dari satu pahaman kepada pahaman yang lain, dari satu kelompok kepada kelompok yang lain, dari satu golongan kepada golongan yang lain. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah itu poin yang keberapa? Yang ke-6 ya. Poin yang ke-6. Nah kemudian poin yang ke-7, beliau mengatakan, "Was-sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dan sunnah itu menurut kami adalah athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Athar Rasulullah maksudnya adalah apa-apa yang dinukil dan didapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyebutan athar biasanya identik dengan as-sunnah, dan sunnah itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sunnah juga berarti semua perkara yang sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai sunnah. Nah demikian ya, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, al-ilmu ma qala fihi haddatsana. Ilmu itu adalah yang di dalamnya ada perkataan haddatsana, yaitu adanya dalil dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari pedoman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau mengatakan was-sunnatu tufassirul Qur'an wa hiya dalailul Qur'an. Sunnah itu adalah penjelas bagi Al-Qur'an dan petunjuk bagi apa yang ada di dalam Al-Quran. Dalailul Quran artinya apa? Kita harus memahami Al-Quran ya dengan sunnah. Kita harus memahami Al-Quran dengan sunnah. Nanti akan kita lanjutkan ini pada kita rehat dulu ya, berhenti sejenak ya 10 menit untuk berehat ya. Akan kita jelaskan ya tentang poin yang ke-8 ini, yaitu bahwa kita tidak boleh memahami Al-Quran ya tanpa sunnah, dan sunnah itu adalah petunjuk bagi apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah sekarang ini kita lihat ada golongan-golongan yang menafsirkan Quran sesukanya saja, ya kan ya? Kita lihat ya dia tafsirkan Quran dengan ra'yunya, dengan akalnya, dengan perasaannya. Nah demikian. Kita baca akan kita jelaskan nanti ya sebentar lagi insyaallah. Jadi kita rehat ya kira-kira 15 menit ya, 15 menit kita istirahat, nanti akan kita mulai kembali. Wallahu a'lam bishawab. Sesat ya, kita katakan salah lah ya, tersesat nanti
salah, amalan yang keliru, amalan yang salah. Kepada orang-orang yang memahami atau berdalil dengan hadis yang menerangkan adanya malaikat-malaikat yang berkeliling mencari majelis-majelis zikir, sehingga mereka mengatakan bahwa zikir bersama tidak bid'ah. Malaikat-malaikat yang berkeliling mencari majelis-majelis zikir. Apa mereka zikir berjamaah bersama orang-orang yang bermajelis itu? Jadi siapa yang dijadikan dalil? Perbuatan malaikat atau perbuatan orang-orang yang ada di majelis zikir itu? Yang kedua, majelis zikir yang dimaksud apakah majelis zikir yang dibuat oleh orang-orang sekarang? Nabi juga mengatakan, jika kamu melewati taman surga maka singgahlah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman surga? Nabi mengatakan, hilakut dzikr, halaqah dzikir. Apa yang dimaksud dengan halaqah dzikir di sini? Apakah halaqah dzikir seperti yang dibuat oleh orang-orang sekarang? Pertanyaan selanjutnya, apakah sahabat-sahabat Nabi SAW membuat zikir, majelis-majelis halaqah dzikir seperti halaqah yang dibuat oleh orang-orang sekarang? Ya, halaqah dzikir bersama itu. Justru sebaliknya, sahabat Nabi seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menentang dan mengingkari orang-orang yang berbuat seperti itu. Ya, seperti yang diriwayatkan, ya, ada satu riwayat dari riwayat ini sahih disahihkan oleh para ulama bahwa Abu Musa al-Asy'ari melaporkan kepada Abdullah bin Mas'ud tentang orang-orang yang berkumpul di sebuah masjid, lalu mereka berzikir berjamaah. Ada seorang yang memimpin mereka dengan mengatakan, bertasbihlah 100 kali, bertahmidlah 100 kali, bertakbirlah 100 kali. Itu zikir berjamaah seperti yang dilakukan orang-orang sekarang. Maka Abdullah bin Mas'ud marah kepada mereka dan mengatakan kepada mereka, lebih baik kalian menghitung kesalahan dan dosa-dosa kalian. Aku jamin tidak akan hilang kebaikan-kebaikan kalian. Wahai umat Muhammad, coba perhatikan, sahabat-sahabat Nabi masih berkeliaran, itu masih ada di mana-mana. Baju-baju mereka belum usang, perabot-perabot mereka belum lagi pecah, belum lagi rusak. Ya, kemudian beliau mengatakan membantah perbuatan bid'ah atau perbuatan yang mereka lakukan. Lalu di antara mereka yang berkata, wahai Abu Abdurrahman, itu kunyahnya Abdullah bin Mas'ud, ya, sesungguhnya yang kami inginkan hanyalah kebaikan. Ma aradna illa khair. Ya, yang kami inginkan hanyalah kebaikan. Kami ingin kebaikan, kami ingin baik. Tujuan kami, maksud kami baik. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada mereka, kam min muridin li khairin la yusibahu. Berapa banyak orang-orang yang ingin kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Itu salah jalannya. Jadi Abdullah bin Mas'ud mengingkari perbuatan mereka, ya, dan melarang mereka dari perbuatan seperti itu. Jadi para sahabat justru melarang, ya, melarang dan mencela orang-orang yang membuat majelis-majelis zikir seperti itu. Ya, sementara Nabi SAW ya berkata kepada mereka, jika kamu melewati taman-taman surga maka singgahlah, yaitu halaqah zikir. Mereka paham bahwa taman surga itu adalah halaqah zikir. Namun mereka tidak membuat halaqah zikir seperti yang dibuat oleh orang-orang sekarang. Jadi apa yang dimaksud dengan halaqah zikir yang disabdakan oleh Nabi SAW? Halaqah zikir yang dimaksud adalah halaqah al-ilmu, halaqah ilmu. Dan itu yang dibuat oleh para salaf, yang dibuat oleh para sahabat. Mereka membuat halaqah ilmu. Ya, mereka membuat halaqah ilmu. Dan itulah yang diteruskan oleh para ulama dari zaman ke zaman, membuat halaqah ilmu yang dibuat oleh Imam Syafi'i, yang dibuat oleh Imam Ahmad, Imam Malik, membuat halaqah ilmu. Nah, itulah yang mereka pahami dan itu yang mereka amalkan, dan itu selaras juga ya dengan dalil-dalil yang lain. Karena kata-kata adzikr di dalam nas itu maksudnya adalah Quran dan hadis. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikr. Tanyakanlah kepada ahlu dzikr. Maksudnya ada orang dzikir aja gitu, kita tanya tentang agama. Tentunya tidak. Tapi siapa mereka? Yaitu ahli
ilmu ahli Al-Quran dan Sunnah, orang-orang yang paham Al-Quran dan Sunnah. Tanyakanlah kepada mereka jika kamu tidak mengetahuinya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan adzikr, yaitu apa? Quran dan hadis. Wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang akan menjaganya. Dan terbukti Allah Subhanahu wa taala menjaga dua hal ini, yaitu apa? Quran dan hadis. Nah, demikian. Kata-kata zikir di dalam Quran dan hadis maksudnya adalah ya di dalam Quran maupun di dalam hadis Nabi maksudnya adalah halaqah ilmu, halaqah Quran dan hadis, halaqah ilmu. Karena ilmu itu adalah qala Allah dan qala Rasul. Nah, demikian yang khonifidin ya. Jadi tidak benar pendalilan ini ya tidak benar pendalilan ini. Maka sekali lagi ketika kita berusaha untuk memahami satu dalil, pahamilah menurut ya apa yang dipahami oleh para ulama, ya, yang dipahami oleh para salaf. Ya, selaraskan dan cocokkan dia dengan amalan mereka, dengan apa yang mereka lakukan, dengan apa yang mereka terapkan, apa yang mereka amalkan. Nah, demikian. Nah, jadi salah satu ciri ahli bid'ah adalah berpegang dengan satu dalil dan meninggalkan dalil-dalil yang lain. Ini ciri ahli bid'ah. Tanda ahli bid'ah seperti itu. Nah, seperti mereka berdalil dengan satu ayat tapi meninggalkan ayat yang lain. Bagaimana seperti misalnya dalam masalah Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Mereka berdalil dengan beberapa ayat. Tapi meninggalkan ayat-ayat yang lain. Misalnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa ma'akum ainama kuntum." Ya, dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Lalu mengambil ayat yang lain, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Kemudian mengambil ayat yang lain, "Wa idza sa'alani 'an ibadi 'anni fa inni qarib." Dan meninggalkan dalil-dalil yang lain yang sudah jelas menyebutkan dan menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, terpisah dari makhluknya. Berada di atas arsy ya, dan terpisah dari makhluknya. Arsy itu adalah makhluk yang paling besar dan yang paling tinggi. Tidak ada makhluk yang lebih besar dan lebih tinggi daripada arsy, dan Allah di atas itu. Dan Allah lebih besar daripada itu. Nah, demikian. Terpisah dari makhluknya, ilmunya berada di segala tempat. Nah, demikian yang khonifidin. Jadi ahli bid'ah sengaja berdalil dengan beberapa ayat ya, untuk melontarkan syubhat ya kepada manusia. Mereka katakan, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Dan dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Mereka tidak melihat awal hadis itu, awal ayat itu dan akhir dari awal dari ayat itu dan akhir dari ayat itu. Awal dan akhir ayat ini bercerita tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, kan begitu ya. Allah mengetahui apa yang keluar dari bumi dan apa yang masuk ke dalamnya ya. Nah, demikian. Apa yang naik ya kepadanya dan apa yang turun kepadanya, yang naik darinya dan turun kepadanya. Allah mengetahui. Jadi berbicara tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga ayat ini ditutup dengan ya nama yang menyebutkan ya tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat itu bercerita tentang ilmu Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kamu dimanapun kamu berada, itu dengan ilmunya. Jadi melihat dalil itu secara keseluruhan, bukan kita katakan sebahagian lalu dipahami seenaknya saja. Nah, ini ciri tanda ahli bid'ah. Lalu demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini juga bercerita tentang malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bercerita tentang malaikat Allah yang lebih dekat kepada manusia daripada hamba. Ya, kepada hamba Allah Subhanahu wa taala menugaskan mereka untuk mencatat semua amal perbuatan yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh manusia. Jadi ini berbicara juga tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, pengawasan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala ya, wa idza sa'ala anni wa idza sa'ala ibadi anni fa inni qarib.
Dan jika hamba-hambaku itu bertanya tentangku, ya, maka katakanlah ini qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku menjawab ya orang-orang yang berdoa kepadaku jika mereka berdoa kepadaku. Jadi ayat ini menjelaskan tentang kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dalam bentuk penjagaan dan pertolongan. Ya, ini kedekatan khusus. Ya, jadi ini ayat bercerita tentang kedekatan Allah dengan hamba-hambanya yang mendekatkan diri kepadanya. Yang mendekatkan diri kepadanya. Atau disebut juga al-qurbul khas, kedekatan yang khusus, tidak dekat kepada semua, tapi dekat kepada hamba-hambanya yang mendekatkan diri kepadanya, yang beramal saleh, salah satunya dengan doa, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fillah. Jadi bukan artinya Allah Subhanahu wa taala ya zatnya dekat kepada mereka, tidak, tapi pertolongannya, ya pemeliharaannya, penjagaannya. Ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memeliharanya. Nah, demikian, ya. Jadi satu dalil itu, satu ayat itu atau hadis itu harus dilihat secara menyeluruh. Jangan hanya melihat sebahagian kemudian menabrakkannya dengan nas-nas yang lainnya. Ahlus sunnah wal jamaah, ahlul hadis, ya, salafiyun memahami dalil dengan melihat keseluruhan dalil, tidak hanya sebahagian dalil, tidak meninggalkan sebahagian dalil dan memakai sebahagian dalil saja. Tentunya kita tidak lupa firman Allah Subhanahu wa taala di 8 tempat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, summa istawa 'alal 'arsy, 'alal 'arsyir rahman. Nah, banyak sekali ayat, ada 8 ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dia berada di atas langit, di atas arsy. Ya, nah demikian ikhwan fillah. Jadi kita tidak meninggalkan, mengabaikan dalil-dalil ini. Ya, lalu memahami secara serampangan ya dalil-dalil yang secara lahir seperti mendukung pendapat mereka, kelihatannya mendukung pendapat mereka, tapi ternyata tidak. Nah, demikian ya khanifuddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi itu salah satu kelebihan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka berusaha untuk memahaminya dengan benar, untuk mendapatkan amal yang benar pula dan akidah yang benar. Berbeda dengan ahli bid'ah. Baik, ya seperti itu pula yang berlaku di sini. Nah, kemudian bagaimana menyikapi sebagian ustadz yang seringkali menyediakan tempat untuk berdebat mengenai agama atau mengajak orang yang punya selisih pemahaman dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk berdebat. Ya, perdebatan ini dihindari sebenarnya. Tidak perlu kita perpanjang masalah perdebatan, ya. Berdebat itu tidak mendatangkan kebaikan. Maka para ulama Ahlus Sunnah mereka ya lebih memilih untuk meninggalkan perdebatan. Kalaupun mereka ya melakukan perdebatan, maka tujuannya untuk menegakkan sunnah, untuk mendukung dan membela sunnah. Ya, maka coba kita lihat, kalau kita tidak memiliki kesiapan untuk menjalani perdebatan, meninggalkannya lebih bagus. Ya, meninggalkan majelis debat itu lebih bagus. Nabi SAW bahkan menjamin suatu rumah istana di bagian tengah surga bagi orang-orang yang meninggalkan majelis perdebatan walaupun dia berada di pihak yang benar. Tapi kadang-kadang debat ini juga diperlukan, ya, bila memenuhi syaratnya. Syarat yang pertama adalah kita memiliki ilmu tentang apa yang diperdebatkan. Syarat yang kedua adalah sunnah tidak dilecehkan dengan melalui majelis perdebatan tersebut. Yang ketiga adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya tidak jatuh kehormatannya dengan majelis debat itu. Nah, ini harus diperhatikan, ya. Apakah kita punya kesiapan untuk melakukan perdebatan itu? Kalau tidak, tinggalkan. Meninggalkannya lebih bagus. Apa efeknya? Apa kesan yang ditimbulkannya? Ya, apakah akan membuat sunnah itu dilecehkan? Ya, sunnah itu dilecehkan, dihinakan, direndahkan. Kalau menyebabkan sunnah direndahkan dan dilecehkan, tinggalkan majelis debat itu. Ya. Yang ketiga adalah apakah Ahlus Sunnah, ya, kesannya apa, kesan yang diberikannya kepada Ahlus Sunnah dari majelis debat itu? Apakah majelis debat itu memberikan kesan yang buruk terhadap Ahlus Sunnah? Mereka
ya misalnya diintimidasi, ya mereka dilecehkan, mereka direndahkan. Kalau demikian akibatnya ataupun kesannya, maka tinggalkanlah majelis debat. Jadi tidak ada manfaat dari majelis debat. Ikhwani fillah, debat itu tidak mendatangkan kebaikan kecuali untuk tujuan yang memang lurus. Ya, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah ahli kitab itu dengan cara yang terbaik. Ya, apalagi dengan ahli bid'ah. Ya, kemudian yang keempat, ya, ini saya tambahkan sendiri satu perkara yang penting di dalam majelis berdebat itu, jangan sampai majelis debat itu menjadi tempat untuk menyampaikan bid'ah mereka. Ya, kadang-kadang ahli bid'ah itu sengaja mengajak debat untuk menyampaikan bid'ahnya di majelis debat. Dia sudah pasang kuda-kuda. Artinya apa? Apapun yang terjadi dia tidak akan meninggalkan bid'ahnya. Tapi yang dia inginkan dari majelis debat itu adalah ingin menyampaikan pesan dakwahnya kepada manusia. Dikumpulkan manusia, kita berdebat, kumpulkan manusia. Ya, dikumpulkan manusia. Di majelis debat itu tidak ada menanggal lah, sudah. Mereka dengan ilmu mantiknya berbelok ke sana, berbelok kemari, menghindar dan lain sebagainya, ya, mengabulkan masalah itu sudah mereka biasa mereka lakukan. Yang ini mereka sampaikan apa? Pesan dakwah mereka kepada manusia, dakwah mereka kepada manusia. Nah, jangan sampai majelis debat itu justru menjadi semacam promosi. Ya, artinya iklan tuh ya, promosi bagi apa? Dakwah mereka. Orang yang sebelumnya tak mengenal Syiah jadi kenal Syiah dengan majelis debat itu. Pada sebelumnya tak kenal ini jadi kenal. Jadi keburukan itu, kalaulah dia tidak menyebar, maka jangan disebar. Maka kita tanpa sengaja, ya, berdebat kan begitu ya. Akhirnya orang jadi mengerti ini itu dan lain sebagainya. Hal-hal yang sebenarnya tidak pantas dan tidak perlu mereka ketahui. Nah, demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka ya kita ya menghindarilah, ya, apalagi para penuntut ilmu, jangan ya kita menyibukkan diri dengan majelis debat. Ada beberapa keburukan dari majelis perdebatan. Yang pertama, ikhwan fillah, orang yang terlibat dalam majelis debat di dalam perdebatan, maka kehormatannya dapat terhinakan. Itu satu. Yang kedua, hatinya akan tersibukkan. Hatinya akan sibuk, menang ataupun kalah sibuk hatinya. Itu majelis debat. Yang pertama tadi apa? Kehormatannya dapat terhinakan. Kemudian yang ketiga yang lebih parah lagi adalah dia dapat jatuh dalam syubhat. Oh, ini lebih parah lagi. Kalau yang pertama, yang kedua, ya mungkin itu kesan dunia saja. Tapi yang ketiga ini dapat merusak agamanya. Yang pertama, kehormatannya mungkin mendapat dilecehkan karena perdebatan. Kalau kalah dia, ya kan? Yang kedua, apa tadi? Hatinya akan tersibukkan. Kalau nggak selesai debatnya, akan tersibukkan terus terpikir sampai nggak bisa tidur, kan begitu ya? Nah, yang ketiga yang lebih parah lagi, syubhat masuk ke dalam hatinya. Ya, setelah debat barulah dia bergumam itu berbicara dalam hatinya, wah, rupanya benar juga maulid itu ya. Dia ambil ngaku-ngaku ya, ada juga dalilnya. Gara-gara debat itu, benar juga dia. Jangan kita suka menyalah-nyalahkan, benar juga, ada juga dalilnya dari majelis debat itu. Jadi tinggalkan, gak ada manfaatnya. Ya, akan menggoyahkan pendirian kita dan sikap kita. Dan demikian ya khonifidin azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka yang diperintahkan itu apa? Mencari ilmu, ya, membahas ilmu, bukan berdebat. Apakah membantah atau membongkar kesalahan orang ahli bid'ah melalui buku atau artikel bisa dikatakan perdebatan dalam hal agama? Tidak. Ini untuk menjelaskan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, perlu untuk menjelaskan, tapi dengan catatan satu ya, dengan dalil dan keterangan yang jelas. Kalau kita tidak punya amunisi, tidak punya senjata, ya maka jangan kita menyerang orang lain. Kalau rumah kita terbuat dari kaca, maka jangan lempar rumah orang dengan batu. Paham maksudnya? Kalau rumah kita dari kaca itu tercermin, ya, kaca, maka jangan melempar rumah orang lain dengan batu. Rumah dari kaca, melempar orang dengan batu, apa jadinya?
Dengan perbanyak barang pecah rumah kita. Nah, ya, kita memiliki hujjah, maka wajib beramar ma'ruf nahi mungkar, membongkar dan menjelaskan kesalahan ya ahli bid'ah, yang mungkar bid'ah mereka. Dan itu tidak dikatakan perdebatan, itu tidak disebut sebagai suatu perdebatan. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Karena ada orang yang kena modalnya semangat, bukan ilmu. Dia menyerang ahli bid'ah tapi tidak ada nilai ilmiahnya. Nah ini senjata makan tuan. Memang tujuannya bagus tujuannya, cuma salah caranya. Maka dari itu coba lihat para ulama ketika membantah ahli bid'ah, tidak ada jalan keluar bagi ahli bid'ah itu untuk lari dari hujjah yang telah disampaikan. Tak ada jalan keluar. Nah itu dengan ilmu. Ya, maka segala sesuatunya adalah kita pikirkan matang-matang. Apakah ya kita memiliki keterangan yang jelas, ya, apalagi itu berupa tuduhan, ya, maka harus ada bukti, ya, misalnya tulisannya atau apa, ya. Kemudian kita memiliki keterangan-keterangan, kemudian tidak memberikan kesan yang negatif, kesan yang buruk terhadap as-sunnah dan ahlu sunnah itu sendiri, ya, dan demikian. Misalnya dalam kondisi ya ahlu sunnah sedikit, nah tak payahlah kita menyerang ahli bid'ah sana sini hingga akhirnya apa? Ya, ahlu sunnah sedikit, ya dipincet orang ya habis kan begitu ya. Jadi yang kita mungkin masuk dari pintu yang lain, ya. Jadi memperkenalkan sunnah dulu. Pada masa sekarang ini coba lihat kalau kita sibuk misalnya membantah ahli bid'ah, satu persatu kita bantahi nggak selesai. Maka kita harus menyeimbangkan ini, ya, kemampuan kita dengan kesempatan yang ada. Sekarang ini yang lebih diprioritaskan adalah mengajak manusia kepada sunnah, membuat mereka cinta kepada as-sunnah, ya, dan meninggalkan sedikit demi sedikit bid'ah mereka. Nah, kalau diajak berdebat, tinggalkan dulu. Ini bukan waktunya. Ini akan menyibukkan hati saja. Nah, orang yang semula sudah cinta kepada sunnah dan mulai ya benci kepada bid'ah karena debat itu akhirnya apa? Goyah lagi dia. Jadi tinggalkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu ada 3 pertanyaan yang ditanyakan di sini. Ada yang lain lagi ingin tanya? Silakan. Ya. Perdebatan soal fikih itu lebih pelik lagi. Yang pertama, apakah kita ahli dalam masalah-masalah tersebut? Nah, agar jangan kita berbicara tentang satu perkara tanpa ilmu, seperti perdebatan sebagian orang pada hari ini tanpa ilmu, tanpa dalil, ya artinya perdebatan kedai kopi, ya, sana bicara sini bicara, tak ada dalil sudah. Nah, bising begitu saja. Nah, ini tak ada manfaat. Ya, jadi untuk seorang penuntut ilmu, ya hendaklah menghindari perdebatan ini. Berusaha untuk menggali, mencari dalil dan memahaminya, ya, bertanya lebih banyak, belajar kepada orang yang lebih ya, tua darinya, yang lebih senior, yang lebih dalam ilmunya, yang lebih banyak pengalamannya, ya, kemudian ya janganlah ya